Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zaman All. Di sini, kita mengungkap kisah-kisah luar biasa yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum ada manusia, sebelum ada sejarah, dunia ini hanyalah tempat yang sunyi. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dan di antara ciptaannya yang paling mulia adalah manusia. Namun, sebelum manusia menginjakkan kaki di bumi, kisah ini dimulai jauh di tempat yang lebih tinggi. Di surga. Disinilah Adam diciptakan. Tubuhnya bukan seperti manusia yang kita kenal hari ini. Ia tinggi, kuat, dan penuh cahaya. Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri, meniupkan ruh ke dalamnya, dan mengajarkan kepadanya segala nama. Adam bukan hanya manusia pertama. Dia adalah khalifah pertama di antara ciptaan Allah. Malaikat-malaikat sujud kepada Adam, menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah. Tapi ada satu yang menolak. Iblis, makhluk ini, yang sebelumnya dihormati di kalangan malaikat, kini menolak perintah Tuhannya. Ia sombong, ia iri, dan ia menilai dirinya lebih baik dari Adam. Allah berkata, "Wahai iblis, mengapa engkau tidak bersujud kepada Adam sebagaimana aku perintahkan?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Sejak saat itu, iblis menjadi musuh terbesar manusia. Ia tidak akan pernah berhenti sampai Adam dan keturunannya jatuh ke dalam dosa. Ia berjanji akan menggoda manusia dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Meskipun Adam hidup di surga, ia merasa sendiri, tidak ada manusia lain, tidak ada sahabat, tidak ada yang bisa berbagi canda dan cerita. Allah, yang maha mengetahui memahami isi hati Adam lebih dari dirinya sendiri, maka Allah pun menciptakan Hawa. Hawa diciptakan bukan dari tanah seperti Adam, tetapi dari tulang rusuknya, agar ia menjadi bagian dari dirinya, agar ia menjadi teman, pendamping, dan pelengkap bagi hidupnya. Ketika Adam menatap Hawa, ia tahu kesepiannya telah berakhir. Allah memberikan mereka kebebasan di surga, kecuali satu hal, sebuah pohon yang tidak boleh mereka dekati. Allah tidak melarang tanpa alasan, tapi iblis melihat ini sebagai celah. Ia tahu bahwa disitulah ujian pertama manusia akan dimulai. Iblis telah terusir dari surga, tetapi ia tidak menyerah. Ia bersumpah akan menyesatkan Adam dan Hawa, akan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam hatinya yang dipenuhi keangkuhan, ia mulai merancang tipu muslihatnya, sebuah kebohongan yang akan mengguncang sejarah manusia selamanya. Ia tidak datang dengan kekerasan, tidak dengan ancaman. Iblis tahu bahwa cara terbaik untuk menyesatkan manusia adalah dengan membungkus kebohongan dalam kata-kata manis. Maka ia berkata, iblis berbicara dengan suara licik, "Wahai Adam dan Hawa, tidakkah kalian ingin hidup kekal? Tidakkah kalian ingin menjadi seperti malaikat-malaikat yang tidak akan mati? Jika kalian makan dari pohon itu, kalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa." Adam masih ingat perintah Allah, tetapi iblis tidak berhenti. Ia bersumpah atas nama Allah, membuat dirinya terdengar seolah berbicara kebenaran. Perlahan hati mereka mulai bimbang, dan di sanalah kesalahan pertama manusia dimulai. Dalam sekejap, dunia berubah. Tubuh mereka terasa aneh, seolah kehilangan sesuatu yang telah lama melindungi mereka. Mereka sadar, mereka telah melanggar perintah Allah. Dosa pertama manusia telah terjadi. Ketika buah itu menyentuh lidah mereka, sesuatu terjadi. Mereka menjadi sadar akan tubuh mereka sendiri. Mereka merasa malu. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengenal rasa ini. Mereka bergegas mencari daun-daun untuk menutupi diri mereka. Tapi tidak ada yang bisa menyembunyikan kesalahan yang telah mereka lakukan. Allah yang Maha Pengasih tidak segera menghukum mereka. Ia bertanya, memberi kesempatan bagi Adam untuk mengakui kesalahannya. Allah berkata, "Wahai Adam, bukankah aku telah melarangmu dari pohon itu? Bukankah aku telah memperingatkanmu bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagimu?" Adam menjawab dengan penuh penyesalan, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah Maha Pengampun, tetapi hukumnya tetap berlaku. Adam dan Hawa harus turun ke bumi, dunia yang asing, penuh tantangan, dan jauh berbeda dari surga yang selama ini mereka kenal. Mereka tidak tahu di mana satu sama lain. Adam menangis, meratapi kesalahannya. Ia bersujud, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk.
meminta ampunan. Di tempat lain, Hawa pun merasakan kesedihan yang sama. Mereka kini harus menemukan jalan kembali, tidak hanya untuk bertemu satu sama lain, tetapi untuk kembali kepada ridha Allah. Dunia yang kini menjadi tempat tinggalnya begitu berbeda dari surga yang ia tinggalkan. Tidak ada sungai madu, tidak ada buah-buahan yang menggantung rendah, siap dipetik. Hanya tanah yang keras, angin yang dingin, dan kesunyian yang begitu dalam. Hatinya dipenuhi penyesalan. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus dijalani. Di dunia yang baru ini, Hawa juga merasa sendiri. Ia tidak tahu di mana Adam, ia tidak tahu harus kemana. Namun, di hatinya, ada keyakinan bahwa ia harus mencari, ia harus menemukan suaminya. Hanya dengan bersama, mereka bisa menghadapi dunia ini. Adam tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia percaya, Allah tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia berdoa, memohon petunjuk. Ia tahu bahwa kesalahan telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa rahmat Allah selalu ada bagi mereka yang bertobat. Di surga, tidak ada kegelapan, cahaya selalu menyinari setiap sulitnya. Tetapi di bumi, malam datang, membawa kesunyian yang lebih dalam. Adam duduk di bawah pohon besar, menatap ke langit yang penuh bintang. Ia bertanya dalam hati, di mana Hawa? Apakah ia juga sendirian? Mereka tidak bisa melihat satu sama lain, tetapi di dalam hati mereka, ada doa yang sama, doa agar mereka bisa dipertemukan kembali. Doa agar mereka bisa bersama kembali dalam kehidupan yang baru ini. Satu malam telah berlalu, Adam mulai memahami bahwa bumi memiliki siklusnya sendiri, siang dan malam, panas dan dingin. Ia harus belajar bertahan, harus belajar untuk hidup di dunia ini. Adam menyadari bahwa Allah telah menciptakan dunia ini dengan keseimbangan. Setiap makhluk memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Ia harus belajar, harus memahami bagaimana menjadi bagian dari dunia ini. Hawa tidak tahu kemana ia harus pergi. Tetapi ketika ia melihat jejak kaki itu, hatinya dipenuhi harapan. Mungkinkah ini jejak Adam? Mungkinkah ia semakin dekat untuk bertemu dengan suaminya? Adam tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi hatinya terus membimbingnya. Ia merasa bahwa ia harus terus berjalan, bahwa di suatu tempat di luar sana, Hawa juga sedang mencarinya. Setelah sekian lama terpisah, setelah perjalanan yang penuh dengan rintangan, Adam dan Hawa akhirnya melihat satu sama lain. Mereka saling menatap, tidak percaya bahwa mereka akhirnya bertemu kembali. Mereka telah melalui perjalanan panjang, mereka telah belajar banyak tentang kehidupan di bumi, tetapi satu hal yang mereka tahu dengan pasti, mereka lebih kuat. Ketika bersama kini, mereka siap untuk memulai kehidupan yang baru di dunia yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Setelah sekian lama terpisah, mereka akhirnya bersama kembali. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan mereka. Mereka duduk berdua, mengingat kembali masa-masa di surga. Tetapi mereka tahu, kehidupan di bumi tidak akan seindah itu. Mereka harus belajar bertahan, harus belajar hidup di dunia yang asing ini. Adam tahu bahwa sebagai pemimpin keluarga, ia harus melindungi dan menafkahi Hawa. Ia harus belajar bagaimana bertahan hidup di dunia yang liar ini. Tidak ada lagi pohon surga yang memberi mereka makanan tanpa usaha. Di bumi, mereka harus bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Adam dan Hawa tidak bisa membangun rumah seperti manusia saat ini. Mereka harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Sebuah gua di dekat gunung tampak cukup aman, melindungi mereka dari hujan dan angin malam yang dingin. Api menjadi teman pertama mereka di bumi. Dengan api, mereka bisa mengusir dingin, menerangi kegelapan, dan memberi mereka kehangatan. Ini adalah awal dari kehidupan manusia yang sesungguhnya belajar, beradaptasi, dan berkembang. Mereka mulai mengenal dunia di sekitar mereka. Adam belajar berburu, mengikuti jejak hewan yang berkeliaran di hutan. Ia melihat bagaimana singa mengintai mangsanya, bagaimana elang menukik untuk menangkap ikan. Ia tahu bahwa ia harus belajar dari alam, karena di bumi, hanya yang kuat dan cerdas yang bisa bertahan. Sebagai seorang ibu dari seluruh manusia, Hawa memiliki naluri yang kuat. Ia mulai mengenali tanaman yang aman untuk dimakan, dan mana yang harus dihindari. Ia merasakan peran barunya bukan lagi sebagai penghuni surga, tetapi sebagai manusia yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Setelah beberapa waktu, Hawa menyadari bahwa ia mengandung. Ini adalah tanda bahwa kehidupan manusia di bumi
akan terus berlanjut. Mereka bukan hanya dua manusia yang terbuang dari surga, tetapi juga awal dari generasi baru yang akan menghuni dunia. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah memberikan mereka rezeki, memberikan mereka ilmu melalui pengalaman, dan kini Allah akan memberikan mereka anak, sebuah amanah besar yang harus mereka jaga. Adam tahu bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Ia berdoa kepada Allah agar ia diberi kebijaksanaan, agar anak-anaknya nanti tidak mengulangi kesalahannya di surga. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan mengenal Allah, dengan memahami bahwa kehidupan di dunia hanyalah ujian menuju kehidupan yang lebih kekal. Dan akhirnya, manusia pertama yang lahir di bumi pun datang. Tangisan bayi itu bukan hanya suara kehidupan baru, tetapi juga tanda bahwa generasi manusia telah dimulai. Adam dan Hawa menatap anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mengetahui bahwa tugas mereka belum selesai, mereka harus membesarkan anak ini dengan iman dan kebijaksanaan. Saat Adam menggendong anaknya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan seorang ayah. Ia tahu bahwa kehidupan di bumi tidak akan mudah, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengajarkan anaknya tentang Allah, tentang kehidupan, dan tentang makna sejati dari keberadaan manusia. Dunia ini mungkin bukan surga, tetapi mereka tidak lagi sendiri. Kini mereka adalah keluarga, dan disinilah awal dari peradaban manusia di bumi dimulai. Waktu terus berjalan. Bayi yang lahir dari rahim Hawa bukan hanya tanda bahwa mereka telah diterima di bumi, tetapi juga simbol kelanjutan kehidupan manusia. Allah telah memberi mereka keturunan, dan tugas Adam dan Hawa kini adalah membesarkan mereka dengan baik. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Setiap kali Hawa melahirkan, Allah memberinya sepasang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka tumbuh di bawah bimbingan Adam dan Hawa, belajar tentang dunia di sekitar mereka, belajar tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hidup di bumi bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka belajar untuk beradaptasi. Adam mengajarkan anak-anaknya cara bertani, berburu, dan mengenali hewan liar. Hawa mengajarkan mereka bagaimana mengolah makanan, mengenali tanaman yang bisa dimakan, serta bagaimana membangun tempat berlindung. Seiring waktu, anak-anak Adam bertambah banyak, tetapi dua yang paling dikenal dalam sejarah adalah Habil dan Kabil. Mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Habil adalah anak yang penyabar, penyayang, dan selalu bersyukur, sementara Kabil lebih keras, mudah marah, dan sering merasa tidak puas dengan apa yang ia miliki. Setiap anak memiliki tugasnya sendiri. Habil lebih menyukai alam dan hewan, sehingga ia ditugaskan menggembala domba. Ia merawat hewan-hewan itu dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Kabil lebih suka bekerja di tanah, menanam tanaman, dan mengolah ladang. Allah ingin menguji keikhlasan dan keimanan mereka. Adam memberitahu Habil dan Kabil bahwa mereka harus mempersembahkan kurban kepada Allah. Kurban itu akan menunjukkan siapa di antara mereka yang lebih bertakwa. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Kabil. Api dari langit turun dan membakar persembahan Habil, sementara persembahan Kabil tetap utuh, tidak tersentuh. Ini adalah tanda bahwa Allah menerima yang datang dari hati yang tulus dan menolak yang dilakukan dengan keengganan dan kesombongan. Kabil merasa tidak terima. Ia merasa dipermalukan. Kenapa Allah menerima kurban Habil dan menolak miliknya? Rasa iri mulai tumbuh dalam hatinya, dan iblis membisikkan godaan kepadanya bahwa satu-satunya cara menghilangkan rasa sakit itu adalah dengan menyingkirkan Habil. Hari itu menjadi hari kelam dalam sejarah manusia. Kabil telah dikuasai amarahnya. Ia menemui Habil di tempat yang sepi. Matanya merah penuh kebencian. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Allah lebih memilih saudaranya, dan dalam sekejap ia mengangkat tangannya untuk melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Dan itulah awal dari pertumpahan darah pertama di muka bumi. Kabil, dalam kemarahannya, membunuh saudaranya sendiri. Ia melihat Habil terjatuh ke tanah. Tubuhnya tak bergerak. Darah mengalir di tanah yang subur. Ia baru menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia telah melakukan dosa besar, sesuatu yang belum pernah terjadi di antara manusia. Setelah kemarahannya mereda, Kabil mulai merasa takut. Ia tidak pernah melihat kematian sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuh saudaranya. Ia menyesali perbuatannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Kabil tidak pernah melihat kematian sebelumnya. Ia tidak tahu
bahwa manusia bisa kehilangan nyawanya selamanya. Ia menatap tubuh Habil yang diam tak bergerak, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang begitu dalam, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia ingin melarikan diri dari apa yang telah ia lakukan, tapi kemana? Kemanapun ia pergi, rasa bersalah itu tetap mengikutinya. Ia menyesali perbuatannya, tetapi di saat yang sama, ia juga tidak mau mengakui kesalahannya. Allah, dalam kasih sayangnya, tidak membiarkan Kabil kebingungan. Allah mengirim seekor burung gagak untuk mengajarkannya sesuatu. Kabil memperhatikan dengan penuh keheranan saat burung itu menggali tanah, lalu menaruh bangkai burung lain ke dalam lubang itu dan menutupnya kembali dengan tanah. Kabil akhirnya mengerti. Ia mengambil Habil dengan hati-hati, lalu mulai menggali tanah dengan tangannya sendiri. Ia menangis, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. Ia merasa hina dan merasa lebih bodoh daripada seekor burung yang baru saja mengajarinya sesuatu yang seharusnya ia pahami sebagai manusia. Saat ia selesai menguburkan saudaranya, Kabil merasa kehilangan. Ia baru menyadari bahwa Habil tidak akan pernah kembali. Ia telah melakukan dosa besar, dan sekarang ia harus hidup dengan beban itu selama sisa hidupnya. Adam dan Hawa mulai merasa gelisah. Habil selalu pulang sebelum matahari terbenam, tetapi hari itu ia tidak kembali. Hawa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya dipenuhi kecemasan. Adam mencoba menenangkan istrinya, tetapi dalam hatinya sendiri, ia juga merasa ada sesuatu yang salah. Ketika Kabil akhirnya kembali, ia tidak mengatakan apapun. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Ia tidak bisa menatap Adam dan Hawa. Hawa bertanya berulang kali, "Di mana Habil? Kenapa dia tidak bersamamu?" Tetapi Kabil tetap diam. Ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Setelah beberapa waktu, Adam dan Hawa mulai menerima kenyataan bahwa Habil tidak akan kembali. Hawa menangis, merasakan kehilangan seorang anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh kasih sayang. Adam merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian di dunia. Ia berdoa kepada Allah, meminta petunjuk dan kekuatan. "Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, Engkau yang menciptakan kami dan menempatkan kami di bumi ini, berilah kami kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, bimbinglah kami agar tidak tersesat di dunia yang penuh ujian ini." Kabil tidak bisa menanggung rasa bersalahnya. Ia pergi meninggalkan keluarganya, mencari tempat lain untuk hidup. Ia membawa beban dosa yang tidak akan pernah bisa ia hapus, dan sejak saat itu, ia menjadi manusia pertama yang terusir dari keluarganya sendiri karena kejahatan yang ia lakukan. Kehidupan harus terus berjalan. Adam dan Hawa menerima takdir mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi mereka bisa belajar darinya. Mereka tetap mendidik anak-anak mereka dengan iman dan kebijaksanaan. Berharap bahwa generasi manusia selanjutnya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah terjadi. Dunia ini telah menyaksikan pertumpahan darah pertama. Ini adalah pelajaran bagi seluruh umat manusia bahwa iri hati dan kesombongan bisa membawa kehancuran, tapi di balik itu semua masih ada harapan selama manusia kembali kepada Allah, selama mereka berusaha memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik.